tinggal. Jika tidak demikian, sudah kukatakan kepadamu, sebab aku pergi, Yesus pergi, menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita juga ada, saudara. Jadi perjalanan dari Tuhan Yesus selalu mengajar kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu merasa bahagia sekali selama berada di sisi Tuhan Yesus. Karena pada waktu mereka lapar dikasih makan, waktu susah ditolong, waktu mengalami sakit dijamah, mak mertua Petrus dijamah, akhirnya sembuh, saudara. Tetapi pada waktu terjadi perpisahan, Yesus mati dan bangkit dan minggat ke surga, maka terjadilah suatu kegelisahan yang luar biasa. Karena siapa yang bisa diandalkan? Dia pikir Tuhan Yesus yang diandalkan. Ternyata saudara pulang ke surga. Tapi Tuhan mengatakan, jangan khawatir, aku akan datang ke, dikatakan, aku akan mengirimkan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus, ya, supaya kamu diberi kuasa untuk menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Memang manusia perempuan itu melahirkan, tapi kalau laki memang tidak bisa melahirkan. Kalau ada orang yang mengubah kelamin laki-laki jadi perempuan, itu aneh tapi nyata, saudara. Tapi saya percaya tidak ada ceritanya laki-laki hamil, kecuali itu aneh tapi nyata, saudara. Tapi lanjutnya di televisi hamil laki-laki 6 bulan tapi cerita kelahirannya tidak ada, saudara. Jadi itu namanya aneh-aneh gitu ya, saudara, ya. Puji Tuhan, di dunia ini memang banyak yang aneh, saudara. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, itu namanya aneh tapi nyata, saudara, ya. Puji Tuhan. Manusia yang tapi umurnya katanya singkat sekali. Kalau manusia itu kuat, umurnya berapa, saudara? Mazmur 19 mengatakan apa? 10 ayat mengatakan apa, saudara? Kalau kuat berapa umurnya? 70. Kalau kuat lagi 80. Lebihnya berapa? Tidak tahu. Mama mertua saya usia 100, akhirnya game juga. Mama mertua laki 116, akhirnya game juga. Suami saya umurnya 91, game juga. Jadi tidak ada yang namanya kekal, itu tidak ada, saudara. Berakhir, saudara, kematian gitu ya. Karena manusia sudah ditentukan satu kali, Ibrani 9:27, satu kali manusia akan mati. Sesudah itu menghadap pengadilan. Wah, itu yang bikin saya takut juga. Tapi saya tidak takut karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Menurut catatan nih, saudara, catatan secara fisik gitu ya. Kalau manusia umurnya 70 tahun lebih dari itu, merupakan kasih karunia atau anugerah, berkat atau mujizat. Apa saja yang kita kerjakan selama 70 tahun. Menurut sebuah catatan mengatakan 23 tahun untuk tidur. Apalagi yang suka tidur. Dalam 70 tahun, satu hari tidurnya misalnya 6 jam atau 7 jam, yang males 10 jam. Wah, itu lebih dari 23 tahun. 16 tahun untuk bekerja, apalagi yang lembur sampai lupa daratan, ingat lautan, ke kepolisian. Biasanya itu lebih dari 16 tahun. 8 tahun untuk nonton TV, apalagi nonton TV sampai all night. Wah, itu biasanya lebih dari 8 tahun. 6 tahun untuk makan. Waduh, suami saya kalau makan ngunyahnya tuh sampai 32 kali baru ditelan. Kalau saya itu 3-4 kali dipotong langsung masuk. Berikut, sudah 6 tahun untuk bepergian. Kalau saya nih bepergian tidak terhitung gitu ya. Lebih dari 6 tahun dalam kurun waktu 70 tahun. Saya nanti ulang tahun Agustus. Saya lahirnya 17 Agustus tahun 45. Jadi pas merdeka saya lahir. Jadi saya tidak pernah happy birthday, saudara, karena nunut bendera berkibar. Haleluya. 4,5 tahun untuk bersantai. Wah, santai dulu lah, petik-petik bunga, potong-potong bunga. Saya senang bunga, saudara. Di rumah saya di gereja tuh di depannya ada pohon mangga gitu ya. Karena gerejanya di atas loteng, jadi pohon mangga kalau berbuah kelihatan gitu. Tinggal petik kalau mau makan, kecuali tidak mau. Kemudian 4 tahun untuk sakit. Kalau saya nih sakit sudah operasi 9 kali. Jadi lebih dari 4 tahun, saudara. Tapi puji Tuhan yang terakhir adalah saya punya tangan dipotong jihad. Akhirnya saya masih hidup, saudara. Ini mujizat, saudara. Dan berikutnya cerita yang akan datang aja. 2 tahun untuk berpakaian. Waduh, kalau pakai cat dalamnya pakai hitam, wah keliru pakai apa? Itu sampai 2 tahun loh, saya. Jadi memang manusia itu cerewet ya, pakai baju aja 2 tahun. 0,5% untuk pergi ke gereja. Apalagi ke gereja, wah ini minggu datang aja, minggu depan tidak usah, minggu depan, wah itu udah sampai 0,5%, saudara. Jadi saya percaya hidup
perjuangan. Semua kata 2, 3. Hidup ini adalah perjuangan. Kata 2, 3. Hidup ini adalah perjuangan. Jangan mana hidup ini adalah makan, tidur, jakun, kun, jakun. Waduh, kampung tengah melenting sudah. Makanya ada orang sampai jalannya kencang itu karena perutnya terlalu besar. Saya tidak ngerasani, cuma ngomong saja. Nah, saya teruskan aja. Nah saudara, saya akan menyampaikan 7 pokok besar. Laksana fajar mereka indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surga, dahsyat seperti bala tentara. Matahari menunjukkan kata musim, sungai mengalir dan tak akan kembali, bunga berkuntum, layu dan gugur, manusia hidup hanya untuk mati. Bangsa-bangsa mengatakan bahwa dikatakan ada kehidupan setelah kematian. Seperti contoh misalnya negara Tiongkok atau India. Firman Tuhan mengatakan, dikatakan bahwa manusia itu satu kali ditetapkan mati. Sesudah itu dikatakan memperoleh hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Yang tidak percaya tidak ada keselamatan, saudara. Jadi saya harap kita semuanya meyakinkan, bersyukur sama Tuhan. Kalau kita ini bisa percaya Yesus, kapanpun mati itu kita masuk surga. Katakan semua amin, saudara. Wah, yakin apa tidak? Yakin? Amin ya, yakin, saudara. Puji Tuhan. Saya 7 pokok aja. 1, yaitu tangis. 2, dikatakan apa, saudara? Tangis. Yang kedua adalah susah. Yang ketiga adalah cemar. Yang keempat adalah tandus atau kering. Yang kelima adalah piatu. Yang keenam adalah bandel atau keras hati. Yang terakhir adalah mati, saudara. Saya bahas yang pertama, yaitu tangis. Manusia dilahirkan hanya bisa menangis. Saya punya anak 3, waktu dilahirkan tidak ada yang ketawa. Misalnya lahir, prol gitu keluar, langsung ha, something gak beres. Biasanya langsung nangis. Kalau tidak nangis, diangkat bayi itu, disungsang kepalanya di bawah supaya bisa menangis, saudara sekalian. Yesus, contohnya Yesus. Yesus itu pernah menangis sampai 3 kali, saudara. Yaitu yang satu, tidak percaya. Yang kedua, dosa Yerusalem. Yang ketiga, maut atau cawan kutukan. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus pernah menangis karena tidak percaya. Itu Yohanes 11. Baca ya. Injil Yohanes pasal 11. Kita baca ayatnya 35 aja lah, langsung aja ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mana 11? Ayatnya kita buka 35. Maka menangislah Yesus. Kata 2, 3. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis, saudara? Karena Yesus selalu mengajar. Marta, Maria, Lazarus pada waktu Yesus pelayanan selalu singgah di dalam rumah Lazarus. Tapi Yesus itu selalu memberikan pelayanan kepada Marta, Maria. Maria itu lebih senang duduk di bawah kaki Tuhan mendengar khotbah Tuhan Yesus. Tapi Marta memang sibuk untuk persiapan makan, terus mikir makan, kampung tengah. Saudara, akhirnya Yesus pernah berbicara atau menyampaikan kata, di dalam aku ada kematian, ada kebangkitan atau kehidupan. Tapi sudah disampaikan waktu terjadi musibah daripada Lazarus yang dikatakan mati. Waduh, dia rasanya menangis dan berkata, kenapa Tuhan datang terlambat, Tuhan? Seandainya Tuhan datang tidak terlambat, saudaraku tidak akan mati. Waduh, lalu Tuhan mengatakan, di mana kau letakkan? Dia sudah dikubur 4 hari, dia pasti sudah berbau busuk. Lalu Yesus berhadapan dengan kubur Lazarus. Lalu dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus menangis bukan karena Lazarus mati. Dia berkata dia tidur. Tidak, dia sudah mati. Maka menangislah Yesus bukan karena Lazarus mati, saudara. Yesus berkata sudah tidur. Tak percaya, saudara. Akhirnya Alkitab mengatakan dia menangis karena melihat Maria ini sudah dengar firman tapi tidak percaya. Saya tanya, saudara itu mendengar firman berapa ribu kali? Dalam bentuk cara bagaimana penyampaian firman, dalam bentuk apa saja, saudara sekalian. Apakah saudara itu percaya setiap benih firman itu menjadi satu kenyataan? Katakan amin, saudara. Amen. Saya itu, saudara, dalam perjuangan, waduh, sangat bayar harganya tuh mahal. Dulu saya masih kecil loh, dulu saya pernah kecil. Dulu tuh masih kecil itu umur 8 tahun. Saya mau pulang sekolah minggu mesti dipukul sama mama.
Saya bilang, Ma, kenapa sih, Ma? Saya doakan Mama dagangannya supaya laris, kok dipukul, Ma? Anak puthau. Pulang aja, gereja. Apa gereja bisa dimakan? Saya bilang, gereja gak bisa dimakan, Ma. Pendeta suka kasih makan. Anak pulang aja. Aduh, sampai saya dalam hati saya, Tuhan, paling saya umur 13 mati, paling bisa. Gak mungkin bisa tahan lama kalau gini caranya Mama itu. Tapi saya percayalah, karena saya melanggar hukum dari Mama, tidak boleh ke gereja, jadi mesti dipukul. Saya diam aja dipukul, saudara. Sakit, cuma teriak-teriak itu. Tapi tetap dia pukul, saudara. Tapi minggu lagi, saya lari lagi ke gereja. Saya pikir, enggak apa-apa lah, yang penting hati saya sudah happy, bisa ke gereja, dipukul tuh urusan Mama gitu ya. Wah, dari kecil sampai besar, kemudian saya bilang, Tuhan, umur 13, saya bilang, Tuhan, kasih saya jodoh lah Tuhan. Kalau bisa jodoh tuh pendeta gitu ya. Pendeta yang baik, yang tinggi, yang putih, yang sosial, yang ganteng, yang baik, yang sabar gitu ya. Tapi lupa nyebut mudanya. Jadi saya dikasih stok lama. Saya doanya kurang, mestinya yang muda juga. Makanya kalian kalau berdoa tuh yang lengkap, jangan sampai ada kesalahan. Saya itu kesalahannya kurang minta yang muda. Akhirnya saya dilamar oleh pendeta. Waktu itu usia saya waktu pacaran masih 20 gitu ya. 22 tahun saya menikah, beliau tuh sudah usianya 44, jadi separuh harga. 44 kan separuh harga. Tapi saya menikah sudah mencapai 46 tahun sudah. Waduh, masih lumayan lah. Akhirnya sekarang tahun ke-48. Tapi saya tetap mencintai, walaupun waktu itu saya tidak ngerti cinta itu apa gitu ya. Siapakah, kalau kita tanya, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya buta? Dari hati yang terpukul cinta. Oh cinta, bila manusia sudah buta warna, itulah warna cinta. Tak tahu suami orang, sikat saja. Saya sampai pikiran gitu lah. Dia bilang cinta yang enggak, tapi enggak yang itu kan pendeta, yang mesti saya hormati, kasihan gitu ya. Orangnya sabar, baik sekali. Maling masuk di gereja enggak marah, maling gitu ya. Akhirnya malingnya keluar. Apa Pak? Ada maling. Maling mana? Oh sudah. Nanti ditangkap orang, dipukul, kasihan. Masa maling katanya, pamitan pulang coba. Aduh, sampai saya mikir dalam hati, Tuhan, kalau bukan dia punya hati sabar, waduh, mungkin saya sudah minggat betul, sudah tidak kuat, sudah karena terlalu sabar, sudah ya sudah, itulah kehidupan. Saya orangnya keras, itu sabar. Jadi anaknya cukupan gitu ya. Umpama suaminya tuh jahat, istrinya jahat, anaknya jadi macan tultul. Istrinya pendiam, suaminya pendiam, anaknya jadi apa? Bisu. Tapi kalau suaminya baik, sabar, istrinya keras, anaknya jadi apa? Cukupan. Saya sudah tidak ngerti, tidak apa-apa. Terus saja. Jadi saya percaya bahwa Yesus pernah turun air mata gitu. Berapa kali, saudara? 3 kali. Yang pertama, yang tidak percaya. Kata nomor 3, yang tidak percaya. Saya tanya, saudara kan menghadapi persoalan, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah mengurus citizen misalnya. Apakah saudara percaya dalam Tuhan itu pasti ada kemenangan, jalan keluar, ada berhasil, itu, sukses itu? Yakin nggak tuh? Yakin atau tidak? Saya yakin sekali. Saya bangun gereja itu sebetulnya, ada di situ gereja saya itu. Waduh, saya pikir-pikir nggak masuk akal. Luasnya 600 ya, susun. Saya tanya isunya, ini mau dibangun berapa susun tante? 3 susun. Uangnya berapa? 2 juta, uang 50.000. Tak ngerti. 2 juta kalau di sini berapa itu? 200. Kurang. Coba bayangkan. Mau dibangun berapa? 3 susun. Apanya yang disusun? Apanya ya? Imannya disusun. Doa puasa disusun. Percaya sama Tuhan disusun. Cinta kita disusun. Wah, jadi apa tidak? Wah, begitu besok tak tahu ya. Pokoknya besinya saya kirim saja. Tekan, waduh, tekan loh. Waktu saya tekan, berapa harganya? 72.500.000. Uang saya 2 juta, ini kok banyak ya? 72 juta, tekan aja, taruh. Besok datang lagi, tekan, taruh. Lama-lama numpuk sudah bonnya tuh. Terus saya mikir, ini ya, biarpun khotbah 1 hari ping 100 sampai mati berdiri, minta uang segini dari mana loh? Nggak masuk akal. Dari impossible, nggak masuk akal tuh. Tapi saya nggak posing, saya angkat semua tuh. Bon, jam 12 malam saya lapor sama Bapak. Bapak, ini bonnya sudah banyak Bapak. Kalau Bapak tak bilang hambaku tidur, saya tak mau tidur.
Saya terus sembahyang aja, Bapak, haleluya. Nyamuk kan di Indonesia kan banyak. Aduh, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan saya, Tuhan. Tuhan kok tidak berfirman ya Tuhan. Tiba-tiba jam 4 pagi, saudara, kurang seperempat dengar suara Tuhan. Hambaku tidurlah. Aku dengar doamu. Oh, terima kasih Tuhan. Saya boleh tidur. Mau tidur, telepon kering. Aduh, mau tidur ada telepon. Saya angkat. Halo, shalom, selamat pagi. Bu Esther, betul. Waduh Bu Esther, semalam saya nggak bisa tidur. Saya juga nggak tidur. Ada apa? Ini loh uang pertama hasil saya. Suruh kasihkan Bu Esther semua. Oh betul, kata Tuhan, ku dengar doamu. Tak pas-pasin gitu loh. Bu Esther, bisa nggak datang ke sini? Waduh, ini jam 4 pagi. Bisa. Kalau terima uang, yang nggak bisa, hilang kasih pendeta lain. Ya, siap, bisa. Saya bangunin si sopir bilang, Tante, jam 4 mau ngambil baju bekas. Saya ini ngumpulkan baju bekas. Kalau dibawa ke Papua, kamu mesti bawa kaos 1000 bang. Itu saya ngumpulin sudah tiap hari pekerjaan. Akhirnya datang sini. Saya mau pergi. Loh, kok pagi-pagi Tante? Sudah pokoknya ikut. Kalau tidak mau, aku pecat kamu. Akhirnya dia datang. Waduh, sudah tahu disediakan uang tuh satu bantal tuh, bantal itu tidur. Wah banyak. Ini bawa semua. Semua ini, iya bawa semua. Saya ngambil tuh satu-satu, saya lempar di mobil. Saya ini punya warisan 2 loh saudara. Dari mertua, dari mama saya. Tapi tidak sebanyak warisan dari Tuhan Yesus. Heran. Hebat enggak tuh? Hebat enggak tuh? Kata Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku ya luar biasa. Semua kata yes. Wah, berkat saya itu memang luar biasa. Saya khotbah di kayu, hanya dapat kayu. Khotbah di wig, dapat sabun. Khotbah di mie sedap, dapat mie sedap. Khotbah di pabrik emas, dapat emas. Khotbah di pabrik di Jakarta peti mati, saya ambil. Ini saya udah mau mati, goblokmu itu. Ini buatan Taiwan, Hong Kong, China. Aku udah mau mati. Kasih aja kalung, dikasih. Yesusku memang luar biasa. Kata dia, Yesusku luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar. Berkatku ya luar biasa. Semua kata yes. Jangan kau berkata yes, membeku menutup hidupmu. Selagi panorama hidup berjalan sesudah itu. Hutan subur, bunga emas tumbuh setelah salju amblas. Tahan derita, renungkan itu sehingga tuntas. Hutan tertutup awan gelap pekah, ia hamil untuk melahirkan kupu-kupu, lebah dan madu, mengandung rahasia pencipta, langit dan bumi baru. Apakah saudara ngerti? Nggak ngerti? Nggak apa-apa. Maksudnya itu tahan menderita gitu loh, cuma tak putar-putar. Karena ada orang ke rumahnya, aduh suamimu cakep, istrimu cantik, rumahmu bagus. Di tengah-tengah percakapan aku pinjam duit ya. Itu namanya manipulasi. Ya tidak? Nggak ngerti? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya lanjut. Tagis yang kedua, dosa Yerusalem. Kata 23, dosa Yerusalem. Ayo kita buka langsung Matius 23 ayat 37 sampai 39. Injil Matius 23. Matius 23. Mana Matius? Matius 23. Saya baca ayatnya itu 37 sampai 39 ya. 23, 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku akan berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua kata 23. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku sudah memberitakan kepadamu, engkau yang membunuh para nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Sudah aku sampaikan kepadamu supaya mereka itu bertobat seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepala sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu akan menjadi reruntuhan
dan akan sunyi senyap, sehingga kamu akan berkata, hanya diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Yes. Wah, orang yang datang dalam nama Tuhan tidak akan ditinggalkan. Katakan semua amin, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saya yakin dosa Yerusalem. Saya ini tugasnya di daerah rawan, saudara. Di daerah Poso ya. Itu pendeta-pendeta yang gerejanya dibakar ada 160. Lalu pendeta itu saya tampung. Lalu saya berdirikan sebuah pondok asuh. Lalu di Toraja tapi di pedalaman. Kemudian saya kumpulkan gitu ya. Dan mereka juga pelayanan sih. Tapi tidak tempat berteduh gitu. Saya bangun 2000 meter. Kemudian ada aula. Kemudian di belakang ada asrama, ada sekolah Alkitab gitu ya, supaya mereka bisa dapat tempat berteduh, saudara. Tapi kehidupan mereka tuh setengah mati, saudara. Karena apa? Karena mereka memang income-nya tuh tidak ada ya, bekerja, pelayanan juga jemaatnya tuh sangat sederhana. Mungkin kalau uang kolektor di dolar ini ya, cuma 1 minggu tuh dapat $1. Coba bayangkan, jemaatnya tuh 5 kakak, tapi dapat $1, 10.000 loh, saudara. Tapi saya mikir, aduh juga kasihan. Akhirnya kita sport tiap bulan gitu ya, setiap pendeta. Kemudian saya setiap hasil pelayanan saya kumpulin, saya kirim ke Papua, juga ke Toraja. Begitu mereka menderita sekali, pakaiannya ini loh, ganti 6 bulan baru 1 kali, saudara. Jadi saya mesti kasih tiap kali datang, mesti bawa pakaian untuk kasih mereka. Tapi mereka bertahan dalam pertandingan iman sampai saat ini, saudara. Wah, Yesusku memang luar biasa. Jadi saya percaya, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Yesus. Yang ketiga, maut atau cawan kutukan maut. Matius 26 ayatnya itu 38. Matius 26 ayatnya itu 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 3 murid itu, Petrus, Yakub, Yahya itu kan sudah dibawa, saudara, untuk sama-sama di Taman Getsemani. Sepemana jauhnya, maka Yesus melihat mereka itu tertidur dengan lelap. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hatiku tuh sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Memang proses salib itu pada saat terjadi memang sudah ya waktunya gitu mati ya. Tapi saat menunggu proses itu paling berat, saudara. Saya mau berangkat ke sini, waduh, pelayanan di Surabaya, sampai mikir gimana caranya ngatur gitu. Waktu sudah berangkat, aduh senang sekali ya, bisa tidur di pesawat. Lalu kalau sampai di Moskow, saya bilang, saya tidak mau ke Moskow, saya mau pergi ke Houston. Kenapa dibawa ke Moskow? Gak ngerti itu transit, saudara. Sampai saya bilang, waduh, jangan-jangan pesawatku keliru ini. Waduh Tuhan, kenapa saya keliru pesawat ya? Ternyata bukan, saya memang transit. Waduh, selamat, puji Tuhan Yesus, luar biasa. Kalau enggak bisa nyasar loh, sungguhan. Kalau di Congkok itu saya pernah, pendetanya Ambon itu, orang di Hong Kong itu orang Ambon, suruh pergi ke China, ke Shenzhen itu sendirian, saudara. Terus saya bilang, ikut aja Pak, saya kan enggak ngerti Pastor. Pokoknya begini ya, naik kereta api di bawah tanah, turun terus belok kanan, nyebrang jembatan, naik bis T2 10, turun ke kiri, terus nyebrang, terus ke kanan. Turun kanan, kiri, turun, terus ke kanan. Waduh, ya apa sih Pak? Sudah, ibu kan bisa bahasa China. Ya bisa sih, tapi kanan kiri lupa sih bagaimana. Ya sudah lah jalan, ya sudah, saya ikut jalan. Sampai di pintu yang kedua, suruh turun. Itu kan kereta api di bawah tanah di Hong Kong. Turun, terus belok ke kanan. Terus saya waktu mau keluar, ada ABC, DEF. Waduh, kok nggak tanya di ABC, DEF ya? Kok nggak ngomong, coba kanan, kiri, belok, naik jembatan, turun, naik bis kanan lagi. Waduh, Tuhan, apa ini ya Tuhan? Kata Tuhan, B. Oh, B. Sudah menggok ke kiri, B. Sampai B itu buntu, jalannya buntu. Waduh, apa nggak salah Tuhan ya? Waduh ya apa? Di situ ada kios kecil. Terus saya tanya, oh ya知道深圳在哪里就？那次你直接就那边了，后来左边就给你点，右边就到上期就给，右边bodoh wah, ini bodoh. Ini persis kayak orang sini itu tadi di Hong Kong itu. Waduh Tuhan, ya apa sih ini? Hilang sini tuh ya apa? Tapi saya punya iman ya. Saya bilang Tuhan kirim orang yang panggil nama saya Bu Esther gitu loh. Kalau di Surabaya, Bu Esther tuh Soleman itu pasti ada yang kenal lah. Tapi kalau di Congkok sampai kiamat gak ada yang kenal ya. Tuh sampai bisa, bagaimana caranya?
Saya punya iman, saudara. Saya percaya Tuhan pasti kirim. Tiba-tiba sayup-sayup kedengar suara orang yang berteriak, Bu Esther, iya. Tapi nggak tahu orangnya di mana, banyak tuh. Bu Esther, ya. Tuh, saya nggak pergi-pergi terus disuruh aja. Dia itu masih muda, lari, dia rangkul saya. Waduh, puji Tuhan. Tante, saya pikir tante itu hilang loh. Saya sendiri ya bingung kok ada yang jemput. Loh, kok kamu bisa tahu saya di sini? Saya sudah tunggu 4 jam, tante. Saya pikir tante pasti diutus ke Senjan. Waduh, puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Iya apa tidak? Ya apa tidak? Tidak Maya? Ya sudah. Haleluya. Berikut, saudara, jadi yang pertama apa tadi? Tidak. Yesus itu pernah menangis karena tidak percaya. Yang kedua apa, saudara? Dosa Yerusalem. Saya kok cerita mengenai dosa Yerusalem sama seperti di Poso. Itu kalau pendeta ditangkap, dipotong-potong, dibuang, sudah. Aduh, sampai saya sendiri dipotong jari ini juga nggak tahu, karena dia lari mau di sini saya tangannya gini, kena, set, hilang sampai 5 meter. Tapi saya udah simbah darah, saya jihadnya jalan, saya lari itu saya lihat, ketemu. Mestinya katanya di mulut, tapi saya nggak tahu, kan ada pengalaman, tapi nggak mau pengalaman lagi. Akhirnya ya apa nih, dipotong, disambungnya apa caranya? Kasih puskesmas, dokternya bilang, ya sudah, katanya, sudah, kemudian disambung. Itu dari jam 5 sampai selesai jam 2. 2 minggu lagi kering, mesti dipotong, bukan, nggak bisa dikering, nanti jalan, vaksinnya menjalar seluruh tubuh cepat mati. Waduh dokter, ini di bios apa enggak? Nggak usah. Disuntik kebal? Nggak usah. Nggak sakit. Ya, dokternya motong, nggak sakit, saya dipotong. Tapi ya sudah, nggak sakit, tak kasih. Waduh, dijaga waktu dipotong, ditarik pennya dari sini. Waduh, saya ini teriak sampai rambut saya kenceng. Yesus, Yesus. Waduh, selesai. Sudah, nggak teriak lagi. Ya, dokter keliru, mestinya disuntik bios. Udah kebal, dipotong. Oh, kalau mulutnya Bu Esther teriak, tandanya sehat. Kalau tidak teriak, saya potong terus. Wah, lama-lama habis satu. Ya, gitu. Hanya dia stop, berhenti. Jadi kodenya dari mulut. Waduh, ini namanya deritaku kasihku, senyummu adalah tangisku. Haleluya, tidak ngerti, tidak apa-apa. Saya lanjut. Yang kedua, susah. Kata ada 3, susah. Yang pertama tadi apa? Tangis. Yang kedua, susah. Ada 3 susah yang paling besar di dunia ini. Susah karena masuk penjara. 2, susah karena menghadapi kematian. 3, susah karena sakit. Ya sudah, saya saya selalu berkhotbah di penjara. Kalau di penjara itu khotbahnya tuh rasanya serius banget. Dan jarang orang ketawa, tapi saya bikin ketawa mereka, sudah. Akhirnya dia lupa bahwa di penjara gitu. Kalau ada bapak yang saksi, bapak itu masih muda, kenapa masuk penjara? Iya Bu, saya bertengkar dengan istri. Terus dilaporkan sama polisi, ya ditangkap, jadi masuk penjara 1 tahun. Pak, bertengkar bagaimana? Oh, saya bertengkar 1 tahun Bu. Loh, kok kuat ya 1 tahun bertengkar terus ngoceh? Saya khotbah 1 jam aja capek loh Pak. Masuk 1 tahun ngoceh terus. Heran. Untung loh Bapak itu 1 tahun. Kalau Bapak tidak bertobat, bisa masuk neraka, itu tidak ada limitnya loh. Pokoknya kekal selama-lamanya. Iya Bu, saya mau bertobat, istri saya tidak ngampuni. Ya doakan terus sampai bisa ngampuni. Waduh, itu namanya penjara itu saudara. Waduh, orangnya sangat-sangat gitu, membuat orang jadi takut. Tapi saya tetap khotbah, saudara. Akhirnya mereka juga bisa senyum ya saudara. Puji Tuhan. Di Myanmar bahasanya kan pakai bahasa Myanmar, ya apa tidak? Tidak mungkin bahasa Inggris. Jadi saya tuh punya teman mau pergi ke pasar, terus dia tanya gini, ayo kita ke pasar beli tas. Oke dah. Terjemah sih, wah tidak ikut. Akhirnya saya bilang, ayo kita pergi sini. How much? Dia jawabannya bukan how much, berapa gitu enggak. Kiap-kiap. Waduh, ya apa? Balasannya ya apa ini? Kiap. Apa tadi bilang? Kiap-kiap. Wah, ya apa balasannya? Waduh, balas apa ya? Berapa kok gitu ngomongnya? Kita balas saja. Kiap-kiap. Makan. Ya, dikasih. Coba bayangkan. Jadi tiap 2 kali, tiap separuh harga. Kasih 5.000 jadi 2.500. Waduh, hebat. Ini namanya sebetulnya yang jual itu yang TULOL. Kita yang beli itu ya pintar. Karena memang orang Indonesia kan pintar-pintar. Wah, orang Indonesia tuh paling pintar-pintar. Pintar ngapusin.
Ya enggak lah, di sini tidak ada ya, di sana sini masih ada. Jadi saya lanjut. Jadi yang susah pertama apa saudara? Di mana? Penjara. Yang kedua di mana? Kematian. Saya punya suami mati waktu itu di Papua, puncak gunung. Waktu saya ditelepon, sudah mama teruskan pelayanan. David, anak saya bilang namanya David, repot sekali, mau ngurusi peti mati. Siapa yang mati? Papa. Waduh, saya mau semaput sudah. Ayo ditumpangi tangan penuh Roh Kudus, ditanya, mama masih mau ikut ke puncak? Baik pak, tapi hari ini saya mesti pulang pak. Jadi saya terbang dari Papua puncak gunung itu ganti pesawat 5 kali sudah. Waduh, setengah mati. Sampai di Surabaya, di depan altar gereja itu suami saya sudah masuk peti. Saya pukul pipinya, saya pukul, pak bangun. Tak bangun. Saya buka sampai 7 hari itu cuma tak bangun. Akhirnya hari ke-8 anak saya bilang, kasihan mas, sudah kubur aja. Ya udah kubur. Pendetanya yang suruh khotbah tak datang lagi, saudara, masuk rumah sakit. Jadi saya khotbah sendiri. Udah padahal suamiku, tapi itu tidak apa-apa, itu kawan sekerja gitu. Ya puji Tuhan. Akhirnya selesai saudara. Sampai sekarang saya boleh jadi berkat. Kuburan suami saya tak jadikan mimbar. Ngerti? Mimbar. Jadi saya panggil orang yang ngubur orang mati. Pak, sini pak, ada berita selamat. Kalau bapak percaya Yesus mati masuk surga. Ada apa mah? Sini tak kasih tahu. Kalau percaya Yesus mati masuk surga, mau apa tidak? Mau, tapi caranya. Makanya duduk. Wah, datang 5 orang. Minggu lagi 7, minggu lagi 13, minggu lagi 17. Bulan yang akan datang sudah 35. Kemarin mau berangkat ke sini, itu sudah jumlah jemaatnya suami saya itu 86. Hebat enggak? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Wah, puji Tuhan. Saya senang sekali sudah. Saya katakan kalau Papa tidak dikubur di sini, kalian tidak mendengar Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kalian akan mati masuk neraka. Saya bilang, iya mah katanya, percaya Yesus mati masuk surga. Waduh, saya ajari bahasa Jawa. Eleng, manusia bakal mati gitu ya. Waduh, sampai dia nangis-nangis dengan air mata. Itu namanya hatinya sudah tersentuh ya. Ya, sentuh hatiku. Saya tanya, saudara tuh cinta Yesus apa enggak sih? Saya tanya, saudara yang duduk di sini cinta Yesus apa tidak? Waduh. Saya tuh cinta Yesus sejak saya umur 8 ikut sekolah minggu sampai sekarang. Saya tidak mau ditukar dengan apa saja, saudara. Saya melahirkan baru 1 minggu, saya tinggal mama, saya berangkat tugas di Bogor. Saya tidak pernah pusing. Sebetulnya itu mestinya suami saya itu waktu mati mesti ada saya, tapi ya dia tidak pamit, jadi saya juga nggak tahu kan, tidak pamit, jadi ya sudah berangkat duluan. Makanya saya bangun, tidak bangun, ya sudah wayahe, sudah waktunya gitu loh, tidak ngerti, ya tidak apa-apa. Kita lanjut sudah. Jadi kita melihat 3 macam susah ya di dalam dunia itu. Dikatakan Yohanes 16:33 mengatakan apa? Yohanes 16:33, dalam dunia ini kamu merasai banyak sengsara, tetapi tetap kena hatimu, aku Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Katakan semua amin sudah. Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Karena itu Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak tunggal supaya bangsa percaya kepada Yesus tidak binasa tetapi memperoleh, katakan semua, hidup yang kekal. Wah, puji Tuhan. Nanti saya cerita yang lain saja ya. Cemar, yang ketiga adalah cemar. Firman Tuhan mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Akibat dosa, maut. Roma 6:23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Yesaya 59:1-2 mengatakan apa? Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang menjadi penyekat daripada kita dengan Allah adalah apa, saudara? Katanya dosa. Kata 23, dosa. Mengapa kita doanya tidak dijawab? Doa tak dijawab hanya ada 5 kata saja. 1, simpan dosa. Kata 23, 1, simpan dosa. 2, hati kikir. Bilang hati kikir. Kikir sama dengan pelit. Pelit sama dengan medit. Medit sama dengan Arab koncer. 1 apa saudara? Simpan dosa. 2, hati kikir. 3, tidak percaya. Doa semalam suntuk, masa sih doa ada jam. 4, rumah tangga berantakan. 5, tidak bisa mengampuni. 6, banyak berhala. Kata 3, banyak berhala. Mulai dari 1, lupa semua. Simpan dosa. Ayo, 1, simpan dosa. 2, hati kikir. 3, tidak percaya. 4,
rumah tangga berantakan. 5, tidak bisa mengampuni. 6, banyak berharap. Itu doanya dari jawab. Mengapa doa dijawab? Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu selalu pendengar, saudara, penyayang. Kalau saya di Papua di puncak waktu dengar suaranya Papa bilang meninggal, itu waktu saya bagi pakaian, saya kasih khotbah, saya kasih makan, suaranya suami saya itu di sini. Teruskan pelayananmu. Loh, kenapa ikut di puncak, Pak? Terus saya, mana orangnya tidak ada. Loh, orangnya tidak ada, suaranya ada. Jadi manusia itu kalau mati, badannya memang di tanah, rohnya tuh hidup. Percaya enggak tuh? Rohnya tuh hidup. Dia menyertai saya terus. Saya di Korea tuh mimpi. Saya enggak pernah ditinggal. Saya di Jepang tuh mimpi. Waduh, luar biasa Tuhan itu. Saya pikir-pikir, kalau udah kangen malam tuh bisa mimpi ya. Waduh, memang itu apa namanya, kalau cinta itu tak bisa diputus ya, saudara. Kalau cinta versi fauna, saudara bisa tahu enggak? Cinta versi fauna. Cinta kupu-kupu habis manis cepat dibuang. Cinta harimau ngebet kebelet. Cinta sapi agresif, luno besar. Cinta sapi, cinta anjing sama kucing egois, gong kasih tulang mampet gitu. Cinta kelinci mesra dan menggelitik hati. Makanya kalau punya suami kecil, istri kecil, itu lucu kecil. Saya tidak ngerasa nih, cuma ngomong. Cinta merpati setia sampai mati. Apalagi cinta ular itu bintang merayu. Makanya, oh kamu cantik, kamu di tengah-tengah percakapan, aku pinjam duit ya. Cinta gombal mukio di sana. Tapi saya itu mencintai suami saya itu sampai sekarang. Maka saya kalau ada nyanyian pertolonganmu, itu kan nyanyi biasa. Begitu ajaib biasa. Coba saudara, pada waktu ada masalah, pulang ke surga, saya di puncak gunung. Waduh, saya menyanyi itu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Waduh, hati ini dipikat sama Tuhan lebih daripada cinta sama suami. Saya tanya, saudara tuh cinta sama suami atau istri atau anak lebih daripada Tuhan? Tidak berkenan, saudara. Tapi kalau cinta sama Tuhan di atas segala-galanya, baru Tuhan itu senang kepada kita. Katakan semua amin. Amin. Hidup yang dipenuhi dengan air mata kesedihan adalah hidup yang memikirkan diri sendiri. 2. Hidup yang dipenuhi mata air kebahagiaan adalah hidup yang memikirkan Tuhan dan sesama. Pilih nomor 1 atau 2? 1. Hidup yang dipenuhi air mata kesedihan adalah hidup yang memikirkan diri sendiri. Aku, lama-lama mati kaku, masuk peti di paku habis. Itu egosentris. Yang kedua, hidup yang dipenuhi mata air kebahagiaan adalah hidup yang memikirkan Tuhan dan sesama. Pilih nomor 1 apa 2? Ayo. 2 ya, sadar semua, haleluya. Puji Tuhan. Jadi cemar itu memang, waduh, tidak enak sudah. Makanya kalau bahasa Holland ya, bahasa Belanda, waarom men jangkrik wel niet gerik omdat sengkop dicocok PT gitu. Nggak ngerti ya, sudah nggak apa-apa. Kenapa jangkrik itu tidak bunyi gitu loh? Karena dicocok PT, dimakan sama ayam gitu, cuk gitu habis tuh. Ngerti? Nggak ngerti? Sudah nggak apa-apa. Nah, lanjut. 4. Tandus atau kering. Kata dulu 3. Tandus atau kering. Itu Mazmur 32 ayat 3 ya. Baca aja dah. Mazmur Daud pasal 32 ayatnya itu 3 saja. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Waduh, saudara, kalau kita tidak kerja, kerjanya cuma mengeluh saja, ngomel saja. Orang yang suka ngomel itu cepat mati. Sungguh, 1 Korintus 10:10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang mereka, sehingga mereka semua itu dibinasakan oleh malaikat maut. Makanya orang Kristen tidak boleh mengeluh, statis, apatis, masa bodoh. Itu cepat tua, saudara. Cepat tua. Saya umurnya saat ini sudah mencapai 70. Saya tidak pusing. Umur itu jalan sendiri, tapi mulut jalan sendiri. Kaki saya ini patah 3 kali. Jadi disambung kasih pen itu supaya bisa goyang-goyang.
Makanya kalau pembukaan saya duduk. Saudara, tapi saya tidak pusing, itu urusan kaki, mulut biasa, masuk semua, haleluya. Itu mujizat. Katakan semua mujizat. Katakan semua mujizat. Loh, saudara itu merasa ada mujizat apa enggak? Loh, rambut kita ini dipotong terus ini, terus panjang lagi. Bulu mata mulai lahir tidak pernah dipotong, tidak pernah panjang-panjang. Umpama bulu mata ikut panjang seperti rambut terus dipotong. Loh, mujizat apa tidak? Tidak sadar orang tuh, saya mau saksi apa sih? Tidak ada apa, sakit tidak, kecelakaan tidak. Orang saksi kok nunggu kecelakaan, tunggu susah. Tidak ada apa-apa tuh kesaksian, amin. Gigi kita nih mulai lahir panjang, pas gitu. Tidak pernah tumbuh terus, yang bawah misalnya naik atas, yang atas turun ke bawah, mau makan ya apa? Ini bersyukur apa enggak itu lah? Loh, bersyukur enggak? Enggak sadar, sudah mereka apa sih? Bocen aja terus. Udahlah, saudara jangan bikin kuantum mani terus, itu nanti damcen lah. Kalau kita terus mengucap syukur dalam segala hal, waduh, Tuhan itu memberkati kita terus. Saudara semua katakan amin. Saudara, saya tuh penerbangan ke Papua paling sedikit 50 juta. Kemarin itu saya mau berangkat bulan lalu tuh, sudah mau semaput karena dari LA terus ke Myanmar, ke Vietnam, terus pulang ke Malaysia kok. Malaysia pulang Jakarta Bogor karena sidang sinode, pulang ke Surabaya, langsung ke Papua. Nah sampai Papua lupa bawa makan, bawa minum, mau semaput lapar. Minta sama ibu gembala, Bu saya ini lapar Bu, minta makan sedikit. Nanti terlambat. Ini sudah malam, kita mau berangkat ke gunung. Saya pikir lebih baik terlambat daripada aku semaput. Akhirnya sudah di mobil tuh sudah jatuh di dashboard itu. Itu mama betul itu lapar tuh katanya. Langsung datang dikasih makan 2 sendok, dikasih air minumnya 3 gelas. Langsung apa minum terus digocoki. Akhirnya makanya buka lagi loh. Akhirnya saya hidup lagi. Puji Tuhan saya masih hidup. Sampai sekarang hidup. Masih hidup. Mujizat apa tidak? Mujizat tak? Saya waktu muda lumayan, cantik juga, lumayan. Ada fotonya, nggak percaya. Saya ini nggak ngada-ngada. Ini waktu menikah modelnya kayak gini. Lumayan. Tapi desam, tidak ada namanya make up, nggak ada, asli loh. Tapi saya tuh bersyukur sama Tuhan. Kok bisa ada pendeta mau sama saya walaupun stok lama ya? Karena saya waktu khotbah mata saya tuh goyang-goyang. Sudah, yakinlah gitu. Jadi matanya goyang. Begitu turun langsung ya, aku mau sama kamu. Loh, kapan Om? Saya panggil Om. Kapan Om? Saya mau sama Om. Tadi waktu khotbah matanya kan goyang-goyang. Itu variasi khotbah. Daripada saya dipukul mama mati nganggur, ikut Om ini amat seperti itu. Ya sudah Om, saya mau Om gitu aja. Sampai punya anak saya panggil Om. Coba bayangkan, mertua marah. Urusan mereka lah. Puji Tuhan. Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Tandus kering saudara ya. Itu namanya orang yang seringkali pasif, tidak bergerak. Pelayanan, capek-capek. Ke gereja, udah di TV juga banyak khotbah-khotbah gitu. Kita cari jiwa, aduh sudah pelayanan kerjanya setengah mati, nanti cari jiwa lagi. Itu namanya hidupnya statis, apatis, masa bodoh. Wah kalau gitu, saya tuh dimarahin sama anak saya. Mama ya Ma, anak nanti kerja, hasilnya kasih Mama bukan butuh uangmu, butuh pelayanan. Jadi jangan dilarang, kalau Mama dilarang ke Papua cepet mati. Tapi gimana, udah umur 70 Ma, masih naik turun gunung Ma. Gak apa-apa, kalau pelayan di Toraja sudah tahu, semuanya tuh dekat. Di mana Pak? Sebelah. Itu sebelah sini. Itu di baliknya gunung. Sebelah Pak. Ya. Berangkat jam berapa Pak? Jam 3 subuh Mama. Ya. Nyampenya Pak jam 6 sore. Terus ya, udah pakai tali diikat supaya ditarik tuh sama tongkat. Sampai di atas tuh jam 3 sampai jam 6 udah setengah mati, sudah mau putus nyawanya. Tidak ada orang. Loh, Pak kok tidak ada orang? Sebelah lagi Mama. Sebelahnya berapa? Sebelah tuh gunung, sebelahnya cuma 4 Mama. 4 gunung. Sebelah tidur ya. Besok berangkat lagi. Mama bisa mati berdiri. Tidak apa-apa Mama. Beta tidur. Jadi saya kasih plastik, tutupi tidur. Udah bingung setengah mati loh. Habis itu jam 3 kan ada sinar
Fajar menyingsing di timur dan jauh di sana. Tanda pagi sudah terbit matahari itu ya. Bunga berkuntum. Waduh, indah sekali. Burung berkicau di setiap tempat dan saat. Waduh, hatiku berbunga-bunga. Sudah tidak usah puisi. Akhirnya saya bangun, jalan lagi. Sampai di sana bunyi waktu ada 400, 500. Ore, mama menang. Mama menang, dah mati. Lu menang ya. Gue yang mati-matian. Aduh, sudah mati. Tapi saudara lihat ya, saya tuh kalau lihat mujizat bukan cuma matanya buta, melek, itu biasa kan? Tangannya kakinya lumpuh, jalan, itu biasa. Itu di Moko tuh ada Moko umur 7 tahun, saya kerja sama, itu kebaktian tiap malam di lapangan, 20.000, 30.000, sampai jalan tuh 5 km tuh di stop, gak bisa jalan. Waduh manusia, tuh dari gunung pakai, waduh, maunya ada kuasa dalam darahnya. Itu tidak usah ditumpangi tangan, saudara. Langsung pada waktu menyanyi, Yesus, 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 itu bisa bicara. Waduh, waktu sampai di gunung sudah tahu. Itu sampai di gunung itu sudah, adik saya sudah semaput karena mungkin sudah tidak kuat, jantungnya tidak kuat. Akhirnya dia jantung lebat, pendeta-pendeta bilang, Tuhan, jangan gunung, jangan ambil mama, kita masih perlu mami Tuhan, gitu. Wah, seperti bola api terang itu, langsung dari atas putih sinar masuk di tangannya, gitu. Langsung dia terbuka matanya, terus adik saya tuh semua manggil mami, mami, ada apa kalian menangis? Aduh mami tadi sudah mau pulang ke surga, beta doa. Waduh saudara, kalau di puncak gunung, mujizat itu langsung lawatan Tuhan luar biasa. Hebat apa tidak? Yesusku memang luar biasa. Makanya saya tuh tidak pernah melayani setengah-setengah. Saya melayani dengan segenap hati, saudara sekalian. Pada waktu saya juga mau dipanggil pulang oleh Tuhan, saya sudah di awan-awan, saya hamil di luar kandungan, dioperasi. Badan saya dilihat utuh. Saya bilang, kenapa badan saya di situ? Operasi. Terus saya tidak mau. Saya bersama malaikat di sini bersama malaikat di surga. Saya sedang di sini Tuhan, saya tidak mau kembali di situ. Kalau di badan itu saya tidak enak. Mau makan tunggu kolektor minggu Senin habis. Saya tidak enak. Susah hidup saya di situ Tuhan, saya di sini. Tapi suara Tuhan itu ada seorang suster bang, bangun, mandi, saya tidak mau. Bangun, mandi, saya tidak mau. Akhirnya saya bangun gitu, dibangun. Aduh suster, saya tidak mau, saya tidak mau. Karena saya kepingin bersama malaikat di surga, tapi suruh pulang kembali. Beritakan Injil. Itu suaranya di sini sudah sampai sekarang. Kalau saya diam gitu di hutan, kembali beritakan Injil. Waduh saudara, penyertaan Tuhan luar biasa. Katakan 2, 3, penyertaan Tuhan luar biasa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Waduh, rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Saya terus melayani sampai masa tua, sampai Yesus datang. Amin. Saya juga tak mau mati. Walaupun kuburan suami saya itu 2 jejer gitu ya. Satu di bapak, satu kan buat saya. Tapi saya tidak boleh masuk. Bilang sama bapak-bapak itu, saya tidak boleh, mama tidak boleh masuk. Mama mesti khotbah di atas terus gitu ya. Akhirnya dia senang. Iya mama jangan masuk. Maksudnya ngerti? Tidak ngerti? Masuk itu di dalam kuburan. Saya bilang, saya tidak mau. Mati itu sumum, panas. Ditanam di tanah kan panas. Dan AC, panas. Ngerti ya sudah, tidak apa-apa. Saya lanjut. Yang kelima, piatu. Bilang, piatu. Wah. Yohanes 14:18. Manusia dari Allah. Kalau jauh dari Allah, manusia jadi apa saudara? Kering, nol cinta. Itu disebut piatu. Jangan kok saudara berkata piatu tak punya ayah, tak punya ibu. Itu piatu. Tapi orang yang nol cinta dari Allah itu piatu. Semua kata amin saudara. Mengapa manusia itu sudah kaya, tetap merasa dirinya tidak bisa baik? Artinya tidak puas gitu loh. Dia punya jabatan tinggi, tapi merasa dirinya gelisah. Kenapa? Itu nol cinta. Kalau kita cinta sama Tuhan, dimanapun kita pergi, itu bisa kerasan. Saya ini paling tidak pusing, saudara. Ada teman mau ikut, syukur. Tidak mau, ya sudah. Aduh, kalau saya mikir ke teman, waduh, tidak bisa pelayanan. Karena syaratnya itu macam-macam. Kalau saya sampai, ayo bu, saya kepengen jalan-jalan di Hong Kong. Waduh, bahaya ini. Kita datang berdoa, masuk kamar, sembahyang, khotbah selesai. Ada 1 hari bisa jalan-jalan.
Kalau kita terus, wah datang, nggak bisa cocok, saudara. Jiwanya nggak cocok dengan saya. Jadi saya harap kita itu kalau tidak ada Yesus, nol cinta. Kata 23, tidak ada Yesus, nol cinta. Kalau ada Tuhan Yesus, artinya apa saudara? Bahagia. Kata 23, bahagia. Ada pepatah Tiongkok mengatakan begini, tua tak beristri disebut duda, tua tak bersuami disebut janda, tua tak beranak disebut mandul, muda tak berorang tua disebut apa saudara? Piatu. Waduh, ini pepatah Tiongkok saudara ya. Jadi tua tak beristri disebut duda. Duda itu tahu ngerti? Duda. Istrinya mati, suaminya masih belum mati. Tapi zaman sekarang itu aneh. Lebih banyak suami yang mati duluan daripada istri. Jadi jandanya lebih banyak daripada dudanya. Sudah ngerti? Karena duda itu kalau mati istrinya langsung kawin lagi. Jadi tidak duda lagi dia. Dia ada pasangannya. Di Holland itu teman suami saya umurnya 92. Kawin lagi. Dapat nona dari Mojokerto umurnya 60. Bayangkan. Saya dapat, bro, bisa kawin ya bro? Ya, malah tidak bisa sus. Saya tiap jam ganti pempes. Alah, apa kawin gitu. Datang lagi tahun lalu, datang lagi saya bilang, lu masih bisa kawin? Tidak bisa, saya pakai kateter. Kesian deh lu. Akhirnya saya mau datang lagi, ini sudah overlayan dia, sudah mati. Makanya hidup ini singkat sekali ya saudara. Jangan main-main, jangan main-main gitu. Ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merunduk di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? Dallas. Gitu. Tidak ngerti, tidak apa-apa. Lanjut, yang ke-6. Yaitu bandel atau keras hati. Saudara ya, keras hati atau bandel itu Yeremia 25 ayat 5 sampai 6. Saudara ya, tulis saja Amsal 29 ayat 1 ya, Markus 1 ayat 15, Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan apa? Yang percaya, kata sebuah, diselamatkan. Kata dia, yang percaya diselamatkan. Jadi kalau kita tuh bandel terus keras itu tidak bisa diselamatkan. Yudas itu sudah dikasih kesempatan loh waktu perjamuan. Loh, kalau begitu proses salib tidak terjadi kalau Yudas tak menyerahkan Tuhan Yesus. Loh, memangnya Tuhan Yesus itu bisa diatur dengan manusia? Segala macam cara Tuhan bisa menyelamatkan manusia, ya apa tidak? Tapi Yudas tidak mau, akhirnya dia mati binasa. Berikut saudara sekalian, yang ke-7 adalah mati atau Roma 6:23 ya, mati ya. Yohanes 5 ayat 24 saudara. Drama kehidupan manusia. Ada 7 ucapan Petrus waktu menyangkal Yesus. Dia berkata, ku gitu ya. Ya, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, saya percaya kita tidak boleh sampai menyangkal nama Tuhan sampai kapanpun. Katakan semua amin saudara. Dimulai dari buayan ibu, berakhir dalam liang lahat. Itulah sebabnya tuntutlah ilmu seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Berjaga dan berdoalah seolah-olah hari Tuhan datang pada hari esok. Dan hari ini terakhir hidup bagiku, surga menanti daku. Katakan semua amin. Saya tutup drama kehidupan 7 pokok ini dengan satu puisi tentang kehidupan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita. Sebab itu, jika hari berlalu namun tiada kebaikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang, saudara-saudariku.
Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat, dan handai taulan. Thank you. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur. Bapak memberkati pastor yang di sini dengan istri dan anak-anak. Bapak memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka selalu. Tuhan urapi terus dalam pelayanannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang setia mengabdi kepada Tuhan. Buanglah kehidupan kami yang lama. Bentuklah kami menjadi manusia yang baru, yang siap dipakai oleh Tuhan. Terus menerus Tuhan menyampaikan berita Injil keselamatan, memberkati banyak jiwa datang dan diselamatkan. Itulah tugas Tuhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Biar bangsa ini banyak bertobat. Negeri ini semuanya dapat diselamatkan melalui pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kembalikan berkat Tuhan kepada hamba-Mu, pastor yang di sini Tuhan, Yeremia yang sudah menyambut hamba seperti menyambut Yesus. Kembalikanlah berkatnya berlimpah-limpah, kaya di bumi, kaya di surga. Inilah doa syukur hamba dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Saya minta tempo 1 menit, silakan ditayangkan LCD pelayanan saya di Papua, oke? Please. Ini adalah Airport Sentani di Jayapura, Papua. Next. Ini pesawat yang saya tumpangi harus bayar 14 juta untuk terbang ke pedalaman. Next. Ini daging gunungnya pecah, saudara. Jadi mengeluarkan lahar, saudara. Next. Nah, saya mesti turun. Ini lempung, licin sekali. Itu sungainya